kita buat aturan dulu sebelum kita mulai. Ya, pastikan semua dalam kondisi off, karena nanti akan mengganggu teman-teman yang lain. Bila ada pertanyaan, bisa on-kan lagi mic-nya. Setelah selesai, kita off-kan lagi untuk memperlancar semuanya. Jelas ya? Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, berkah dalam. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Bisa minta senyumnya sebentar? Oke. Untuk mengawali ini, kita akan coba buat yang sederhana. BK, asik. BK asik. Sahabat siswa. Sahabat siswa. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Oke, kita kasih plus untuk diri kita dulu. Untuk mengawali ini, Lin dipersilahkan untuk pimpin doa sebentar. Yuk teman-teman, sebelum kita memulai pelajarannya Pak Yohanes, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalian untuk mengingat kembali hal yang sangat menggembirakan yang membuat kalian itu bahagia, yang sangat menyenangkan. Matanya dipejamkan, ingat itu kembali, hadirkan itu dalam diri kalian, lalu buka mata pelan-pelan dan berikan senyuman yang terbaik untuk diri kalian atas kebahagiaan itu. Kita berikan aplaus lagi untuk diri kita atas kesediaan menghargai kebahagiaan itu. Barusan teman-teman di sini sudah membantu imun dalam diri teman-teman sendiri, bahwa hati pikiran yang jernih, hati yang bahagia itu membantu imunitas kita, terutama dalam masa pandemi. Tujuan dari materi yang akan saya berikan ini diharapkan kita sama-sama nanti mempertimbangkan hal yang positif dan hal yang negatif. Itu nanti diharapkan kalian bisa mengambil sebuah keputusan yang terbaik untuk diri kalian. Lalu yang kedua, diharapkan juga bisa mengatur waktu. Diharapkan juga nanti kita bisa mengkreasikan hal positif yang kita terima dari layanan ini, bisa dipublish di sosial media masing-masing. Tema yang akan saya angkat ini adalah berkaitan dengan games online. Berdasarkan wawasan kalian masing-masing, apa sih game online itu? Pak Yohanes boleh jawab. Jadi kalau menurut saya, karena saya memang suka game online, kalau menurut saya game online itu game yang bayar. Jadi pakai kuota Pak. Itu kalau menurut saya Pak Yohanes. Oke, lumayan. Itu game yang bayar terhubung oleh internet. Oke, kita akan coba kupas itu berkaitan dengan game online. Nanti saya akan tampilkan slide PowerPoint-nya. Kita akan simak sama-sama. Game online, pengertiannya adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan internet yang menggunakan teknologi seperti modem dan koneksi kabel berbasis akun yang bisa dimainkan dengan perangkat yang berbeda seperti smartphone, tablet, dan komputer. Ini referensi dari Wikipedia. Jadi yang disampaikan tadi sama Mbak Lilin, ya betul, ini terjaring dengan komputer. Game online itu mempunyai dampak positif dan negatif. Itu yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengambil sebuah keputusan, bahkan membatasi diri atau merubah diri kalau memang sudah dalam keadaan kecanduan. Kita akan coba bahas berkaitan dengan dampak negatifnya dulu. Dampak negatifnya ini saya dapatkan dari buletin psikologi. Ada 4 dampak negatif. Yang pertama itu aspek kesehatan. Aspek kesehatan itu kalau memang kurang tidur, terlambat makan, kurang beraktivitas fisik, tentu daya tahan tubuh akan melemah dan itu rentan dengan penyakit. Lalu yang kedua, ini ada aspek psikologis. Ini mempengaruhi alam bawah sadar pada remaja, terbawa pada kehidupan nyata seperti dalam permainan game online itu. Sehingga mudah marah, mudah mengucap kata-kata yang kotor, tidak bisa kontrol emosinya. Nah, tidak bisa kontrol emosi nanti akan kita lihat sama-sama videonya. Lalu yang poin yang ketiga itu ada aspek akademis. Jadi kemampuan konsentrasi dalam menyerap pelajaran itu terganggu. Karena apa? Karena waktu luang yang biasanya bisa digunakan untuk mendalami materi atau untuk belajar itu malah disibukkan dengan menyelesaikan misi-misi dalam game online. Lalu aspek yang keempat itu ada kecenderungan orang-orang itu akan sulit bersosialisasi. Jadi kemungkinan ada kecenderungan juga ada sikap antisosial, tidak ingin berbaur dengan masyarakat,
bahkan dengan keluarga atau bahkan dengan teman. Itu dampak negatif dari game online. Lalu ada referensi tambahan juga, ini dari Yosehan. Nah, ini cukup menarik juga, bisa menjadi orang yang kurang sabar bermain dengan emosi dan bisa menyebabkan adiktif atau kecanduan. Dan dikuatkan juga oleh Dr. Hayatun Nufus, ini dari Dokterpedia juga, segala jenis kecanduan bukanlah hal yang baik karena dia prioritaskan kecanduan tersebut dibandingkan hal-hal yang lain. Jadi apabila kecanduan game online mereka tidak terpenuhi untuk bermain, maka akan muncul kegelisahan, marah, bahkan sampai tidak bisa beraktivitas dengan baik sebagaimana mestinya. Ini dampak negatifnya. Kita akan coba melihat dampak positif game online. Yang pertama, ini mengasah aktivitas otak. Jadi melatih inovasi dalam penggunaan strategi permainan dalam mengalahkan lawan yang membutuhkan fokus dan konsentrasi yang tinggi. Ya, ternyata faktanya memang ada sisi positifnya juga kalau memang tidak berlebihan dilakukan gitu. Lalu yang kedua, ini melatih sportivitas. Bermain jujur, mengikuti aturan yang berlaku, siap menerima kekalahan tanpa putus asa. Lalu yang ketiga, ternyata dampak positif game online itu bisa mengasah kemampuan tim untuk sebuah kemenangan, melatih komunikasi aktif bersama tim untuk saling membantu dan mendukung. Rutinitas seringkali menimbulkan rasa bosan. Perasaan inilah yang mempengaruhi produktivitas diri kita yang kurang optimal. Kalau kita sudah jenuh kan, disitulah butuh menghibur dari rutinitas yang kita lakukan. Lalu ditambahkan juga dampak positifnya, itu mengembangkan aktivitas daya kreativitas remaja. Jadi dari game online itu ada pengembangan strategi, menyelesaikan tahapan proses, menghadapi tantangan, dan itu menjadi simulasi untuk remaja ketika menghadapi kehidupan nyata. Lalu dari Dr. Hayatun Nufus juga mengatakan, bila dilakukan secara wajar, ini bisa sebagai salah satu cara untuk melepas kejenuhan. Jadi ada 2 poin tadi yang bisa kita terima. Mengambil sebuah keputusan yang baik dari 2 referensi tadi, sisi positif dari game online dan sisi negatif dari game online. Keputusan itu ada di kita. Saya akan buka session pertanyaan. Saya Pak, tadi kan disampaikan Bapak itu ada kecanduan gitu ya. Jadi penyebab bisa kecanduan game online itu apa saja Pak penyebabnya? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Penyebab kecanduan itu ada level-level tertentu yang harus dilewati, ada fitur-fitur baru yang terus dimunculkan, terutama untuk remaja. Ini karena memang jiwanya sedang seperti itu, diberikan stimulan-stimulan baru, jadi itu yang kadang membuat orang lebih ke arah kecanduan sensasinya. Lalu ada juga yang menyebabkan kecanduan itu justru dari interaksi sesama gamer. Itu juga ada daya tarik tersendiri untuk remaja. Ada tantangan juga, tantangan atau skill yang memang harus ditaklukkan berkaitan dengan game online ini. Remaja juga dalam keadaan yang emosinya yang labil, itu disuguhkan dengan emosi-emosi yang beragam. Itu ada rasa tegang, cemas. Nah, ini punya sensasi juga untuk mereka yang suka sekali main games online. Saya kira itu. Iya Bapak, terima kasih. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Terima kasih dampak negatif dari game online yang telah disampaikan. Pertanyaan saya, kecanduan game online itu? Demikian Pak pertanyaannya. Pertanyaannya menarik sekali. Untuk mengatasi kecanduan itu, yang pertama bisa dilakukan adalah kita memiliki niat dulu, niat untuk mau merubah gitu. Dan itu ketika niatnya sudah ada dan mau mulai merubah, itu bisa menata kembali aktivitas yang dilakukan dalam keseharian itu. Lalu yang kedua, itu juga kecanduan dari game online sebenarnya bisa juga diimbangi dengan hobi yang lain yang mungkin lebih bermanfaat. Dia memasak atau bernyanyi atau berolahraga yang sesuai dengan keadaan saat pandemi ini ya. Tentu lebih mengamankan diri dalam jarak dan sebagainya. Lalu yang ketiga, itu juga bisa melakukan perubahan secara bertahap. Jadi dari pengurangan waktu, misalnya 1 hari bisa main 2 jam, mungkin dikurangi 5 menit dulu, 10 menit sampai dan seterusnya. Tidak bisa langsung ekstrim karena ada kecenderungan yang melakukan perubahan secara ekstrim itu memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Jadi
butuh proses kesananya. Nah, yang terakhir ini kalau memang terasa ini sudah menjadi beban, minta bantuan datang ke profesional, entah itu psikolog, entah itu mungkin dari psikiater. Nah, untuk menguatkan pemahaman tadi, ini ada video yang negatif untuk tidak ditiru, karena memang referensi ini yang menjadi dasar WHO dalam menentukan ada satu gangguan disorder. Nanti kita akan simak sama-sama. Young grave and go by two. She eat up the dick and she don't use a spoon. Hop in the foreign and then it goes zoom. She too attached, think I need me some room. Fuck up my bro, put be out at noon. They dump me until I broke out my cocoon. If I catch him lacking, your homie is doomed. We clean this block, 30 shots out the broom. Half piss and pop out like it's toast. Hit that bitch once and I gotta go ghost. She see I got power, now she do the most. And then that gangsters get mad, make a post. Bet you I win with my back is the road. Rockin' off white so she think I'm the Pope. I jumped in the water, I knew I would float. You think you the best, so I was walking, then I hopped in the coupe. Now I'm ballin', you ain't think I could hoop. Gee, who is you? No caught you lacking, now you see on the tube. You ain't good with about two. Foreign, then it goes in. She too don't use a spoon. Hop in the phone. She see I got power, she do the most. And then that gangster's glass life if he think it's a joke. Say she got a friend, we don't want to go. Going to jail like in the gaming disorder atau gangguan bermain games. Pada gangguan bermain games ini bisa yang games online maupun offline. Nah, mereka WHO ini menetapkan klasifikasi terdiri dari beberapa kriteria untuk dikatakan sebagai gangguan bermain game. Yang pertama adalah individu tersebut tidak bisa mengontrol permainan gamesnya. Jadi secara impulsif terus-menerus melakukan permainan games tersebut. Yang kedua adalah individu tersebut memprioritaskan bermain games dibandingkan dengan kegiatan lain atau aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah individu tersebut terus bermain games semakin meningkat secara terus-menerus walaupun ada konsekuensi negatif. Kalau kita perhatikan di games online itu kan sebenarnya ada tahapan-tahapan di mana seseorang itu harus mengembangkan suatu strategi. Misalnya remaja atau dewasa muda itu mereka harus mengatur strategi supaya bisa menang. Nah, hal itu kan sepertinya bisa mengembangkan aktivitas dan kreativitas dari remaja atau dewasa muda. Jadi bagaimana dia mengembangkan strategi satu ke yang lain, bagaimana berusaha untuk menang, menghadapi tantangan. Itu sebenarnya dampak positif juga, sehingga kalau dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mudah menyerah gitu. Jadi memang ada dampak positifnya juga. Dan games online itu juga bisa mengaktifkan area otak sehingga mencegah kepikunan. Jika hal ini dilakukan secara wajar, maka bermain online bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk melepaskan kejenuhan. Namun jika berlebihan, tentu hal ini tidak baik bagi kesehatan kamu, baik secara fisik maupun secara psikis. Itu video yang saya buat memang disiapkan untuk membantu kita ada penguatan, termasuk dalam memberikan pertimbangan mengambil keputusan yang baik pada diri kita. Saya minta tolong teman-teman di sini mungkin bisa bantu menyimpulkan layanan kita hari ini yang bisa direfleksikan ke dalam diri. Saya boleh mencoba. Jadi dari materi ini saya mencoba menyimpulkan bahwa game online itu ya ada dampak negatifnya.
banyak dampak negatifnya, tetapi juga ada dampak positifnya tergantung dari kontrol diri kita nanti bagaimana. Kalau kita bisa mengontrol diri, tapi kalau tidak terkontrol itu bisa menimbulkan kecanduan dan dampak negatif lainnya. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih. Ini sudah membantu kita untuk memahami tujuan dari layanan ini, supaya kita bisa mengambil keputusan dengan baik, karena ini berkaitan dengan diri kita. Sebagian besar keberhasilan orang itu diawali dengan keputusan yang baik, termasuk dalam memilih hal yang positif dan negatif. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Berkaitan dengan tugas itu nanti saya akan sharekan di link YouTube-nya, itu di komentar sudah tinggal isi oleh kalian. Evaluasi yang membantu saya mengevaluasi layanan ini juga nanti akan diberikan linknya lewat WA. Saya kira dari saya cukup sekian. Jaga kesehatan, ini masa pandemi. Salam untuk keluarga dan sukses untuk kita semua. Terima kasih.